Aku sedang memilah sisa bihun di tampah, bersiap untuk merendam jamur kuping ketika ponselku yang tergeletak di meja kaca berbunyi bip dengan kering. Layar kelabu itu menyala, menampilkan pesan dari grup WhatsApp keluarga besar pihak suami. Pengirimnya adalah Ibu Ratna, ibu mertuaku. Tahun ini Citra dan suaminya pulang merayakan lebaran di rumah kita di gang sempit ini. Hidangan pasti akan penuh sesak. Kalian, Budi dan Dewi, atur saja bagaimana baiknya. Dewi tidak perlu pulang ke sini, berlebaran saja di rumah orang tuamu agar lebih leluasa. Setiap kata terasa dingin dan menusuk, seperti tamparan tak terlihat yang mendarat telak di wajahku di tengah kesibukan menjelang hari raya. Di dalam grup itu, ada semua paman, bibi, dan beberapa sepupu. Namun anehnya, setelah pesan itu muncul, tak ada seorang pun yang memberi reaksi, tak ada satupun komentar. Mereka seolah menunggu, ingin melihat apakah aku, sang menantu, akan menangis memohon penjelasan atau tersinggung lalu keluar dari grup. Kulepaskan segenggam bihun kembali ke tampah, mengusap kedua tanganku pada celemek yang sudah basah oleh percikan air. Dadaku terasa sesak, sebuah perasaan getir merayap naik hingga menyumbat tenggorokan. 3 tahun. Sudah 3 tahun sejak aku melangkahkan kaki ke rumah itu, sebuah tempat di mana saat membuka mata di pagi hari, aku sudah disambut oleh aroma lembab dari dinding-dinding kapur yang mengelupas. Tempat di mana setiap hidangan lebaran, aku selalu menjadi orang yang duduk bersimpu di sudut tikar, buru-buru menyuap sepotong daging rebus yang sudah dingin. Setelah berjam-jam berdiri hingga pegal di dapur sempit yang luasnya tak sampai 4 meter persegi. Aku telah menahan semuanya. Aku menahan cibiran sinis dari Citra, adik iparku yang angkuh dan selalu mengkritik kakak iparnya yang dianggap kampungan. Aku menahan decak lidah penuh penghinaan dari Ibu Ratna setiap kali aku membelanjakan uang untuk membeli makanan lezat bagi seluruh keluarga. Dasar perempuan desa, baru dapat uang sedikit saja langsung boros, tidak tahu caranya menabung untuk suami. Dan yang paling menyakitkan, aku menahan sikap dinginnya ketika aku keguguran anak pertama kami. Seharusnya saat itu aku membutuhkan semangkuk bubur hangat, sebuah kata-kata penyemangat, tetapi yang kudapatkan hanyalah helaan napas panjang dan gelengan kepala penuh kekecewaan dari ibu mertuaku di luar pintu kamar. Menjaga janin saja tidak becus. Sial sekali keluarga ini. Mengingat itu, mataku memanas, tetapi aku tidak menangis. Air mata yang telah kering sejak malam aku kehilangan anakku telah mengajariku satu hal. Kelemahan seorang perempuan tidak akan pernah bisa ditukar dengan belas kasihan dari orang-orang yang sejak awal tidak pernah menganggapmu sebagai keluarga. Aku mengangkat pandangan ke arah Budi, suamiku, seorang arsitek dengan penampilan kalem yang sedang duduk bersantai di sofa tak jauh dariku. Dia juga baru saja mengangkat ponselnya, layarnya menyala terang, dan aku tahu dia juga baru membaca pesan itu. Budi tertegun selama sekitar 5 detik, alisnya berkerut rapat. Dia melirik cepat ke arahku. Tatapannya canggung dan malu. Lalu dia kembali menunduk, tangannya mengacak-acak rambutnya, dan mulutnya mengembuskan napas panjang. Suara pengecut yang sudah sangat akrab di telingaku selama 3 tahun terakhir. Mas, kamu sudah baca pesan dari ibu kan? Suaraku terdengar begitu datar dan tenang. Bahkan aku sendiri terkejut mendengarnya. Budi terlonjak, dengan gugup ia segera menutup laptopnya. Ia ragu-ragu melangkah mendekat, menggosok-gosokkan kedua tangannya, suaranya melembut, membawa nada menenangkan yang penuh kepura-puraan. Iya, aku sudah lihat. Sudahlah. Kamu jangan terlalu dipikirkan. Kamu tahu sendiri sifat ibu, bicaranya ceplas-ceplos tapi tidak ada maksud apa-apa. Tahun ini kan keluarga Citra dan Mas Dodi pulang, rumah kita yang hanya punya 2 kamar tidur di 3 lantai ini jadi sempit. Ibu hanya ingin kamu merasa nyaman. Nyaman? Aku tertawa. Sebuah tawa hambar yang meluncur begitu saja dari bibirku. Mengusir menantu secara halus di grup keluarga yang disaksikan semua kerabat demi memberikan tempat untuk anak perempuan dan menantu kesayangannya. Itu yang Mas sebut ingin aku merasa nyaman? Ya sudah. Kamu pulang saja ke rumah orang tuamu beberapa hari. Nanti setelah lebaran, Mas jemput lagi. Sabar sedikit sama ibu, ya. Sebentar lagi hari raya. Kalau kita bertengkar, nanti jadi bahan tertawaan orang. Budi mengucapkan kalimat itu sambil menghindari tatapan tajamku, lalu berbalik hendak naik ke lantai atas. Punggungnya yang sedikit membungkuk, punggung pria yang kusebut suami itu, kini terlihat begitu menyedihkan. Dia memang pria yang baik, tidak berjudi, tidak minum-minum. Tapi sifatnya yang lemah dan penurut itulah yang menjadi pisau tumpul yang mengiris masa mudaku sedikit demi sedikit. Dia selalu memilih untuk diam demi menjaga kedamaian palsu di rumah ini. Mengabaikanku, istrinya yang sah, yang terluka berkali-kali. Tetapi Ibu Ratna dan Budi lupa satu hal.
Dewi Lestari ini bukan lagi gadis desa pemalu 3 tahun lalu yang harus bergantung pada gaji pas-pasan suaminya sebagai arsitek. Aku sekarang adalah pemilik jaringan 3 apotek besar di wilayah ini, menghasilkan ratusan juta rupiah setiap bulannya dari tanganku sendiri. Aku punya uang, punya karier, dan yang terpenting, aku punya harga diri. Nilai diriku tidak terletak pada kewajiban menunduk mengupas bawang dan mencuci piring di dapur pengap itu demi mendapatkan tempat duduk di barisan belakang saat makan bersama. Dengan tenang, aku melepas celemek dari leherku, melipatnya rapi di sandaran kursi. Tanpa pertengkaran, tanpa setetes pun air mata, aku meraih ponselku. Bukan untuk membalas pesan di grup WhatsApp, aku membuka aplikasi pemesanan paket wisata. Jariku meluncur cepat di layar. Sebuah paket wisata mewah ke Dubai dan Maladewa. Kelas bisnis, keberangkatan subuh 2 lebaran, untuk 3 orang, total 150 juta rupiah. Aku menempelkan sidik jariku. Transaksi berhasil. Notifikasi pengurangan saldo berbunyi ting dengan renyah. 150 juta untuk sebuah perjalanan, setara dengan gaji Budi selama setahun penuh yang dihabiskannya dengan duduk menggambar desain. Tapi bagiku saat ini, setiap rupiahnya sangat berharga. Uang itu membeli kembali kebanggaan dan kebebasanku. Selesai memesan, aku menekan nomor telepon Bapak Hartono, ayahku di kampung. Setelah 2 kali dering, suara hangatnya terdengar, bercampur dengan bunyi cangkir yang saling beradu. Halo, Nak. Bapak di sini. Bukannya kalian baru pulang lusa? Kenapa telepon pagi-pagi? Pangkal hidungku terasa perih, tetapi suaraku tetap mantap dan jelas. Pak, tolong bilang ke Ibu Lastri untuk siapkan koper berisi pakaian musim panas, baju renang, dan dokumen pribadi. Nanti malam, Dewi kirim mobil untuk jemput Bapak dan Ibu ke Bandara Soekarno-Hatta. Tahun ini kita tidak perlu membuat ketupat, Dewi mau ajak Bapak dan Ibu ke Dubai dan Maladewa untuk liburan. Apa? Pergi kemana, Nak? Lalu bagaimana dengan Budi dan keluarganya di sana? Bapak Hartono terdengar bingung. Dewi sudah putuskan, Pak. Bapak dan Ibu siap-siap saja, semuanya biar Dewi yang urus. Aku menutup telepon, lalu langsung mematikannya dan melemparkannya ke samping. Tanpa memedulikan tatapan Budi yang membeku di anak tangga, aku dengan tenang melangkah masuk ke kamar, menarik koper besar dari bawah tempat tidur. Hidup ini terlalu singkat. Kesabaran buta tidak akan pernah mendatangkan rasa hormat. Sudah saatnya aku menunjukkan pada mereka betapa mahalnya harga dari air yang telah mereka tumpahkan. Budi masuk ke kamar tidur. Langkahnya terdengar lebih tergesa dan berat dari biasanya. Suara roda koper plastik yang bergesekan dengan lantai kayu laminasi terdengar berderit, membuatnya berhenti terpaku di ambang pintu. Matanya terbelalak menatapku yang sedang melipat gaun-gaun maksi dengan rapi dan memasukkan botol-botol tabir surya ke dalam tas kecil. Dewi, kamu sedang apa? Kenapa mengeluarkan koper dan membereskan lemari sekarang? Aku tidak mengangkat kepala. Tanganku masih sibuk merapikan lipatan sebuah blus sutra. Mas tidak dengar aku menelepon Bapak tadi? Aku mau berlibur. Tiket sudah dipesan, sebentar lagi mobil akan menjemput Bapak dan Ibu langsung ke bandara. Kamu gila? Budi berseru, suaranya tercekat di tenggorokan, antara ingin berteriak dan takut terdengar oleh ibunya di lantai bawah. Ia bergegas mendekat dan mencengkeram lenganku. Ini sudah 2 lebaran? Tiba-tiba mau pergi berlibur? Kamu mau serahkan urusan rumah ini pada siapa? Hidangan lebaran? Tamu-tamu? Kamu mau ibu mengurus semuanya sendirian? Dengan tenang aku menarik lenganku. Dengan lembut namun tegas melepaskan cengkeramannya. Tatapanku berhenti di wajah paniknya. Mas ini lucu sekali. Bukankah ibu sendiri yang bilang di grup WhatsApp kalau Dewi tidak perlu pulang? Aku hanya melakukan apa yang ibu inginkan. Rumah sempit, jadi aku memberikan tempat untuk keluarga Citra dan Mas Dodi. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Sekalian aku ajak mereka ke Dubai dan Maladewa untuk liburan. Apa yang salah sampai Mas bilang aku gila? Budi ternganga, dengan gugup ia menggigit bibir bawahnya. Ia tahu aku tidak salah, tetapi sifatnya yang selalu mencari aman dan terbiasa mengalah selama bertahun-tahun tidak mengizinkannya menerima kenyataan ini. Tapi itu kan ibu hanya asal bicara, tidak bermaksud mengusirmu. Hanya saja tahun ini keluarga Citra pulang, ramai. Kamu kan menantu pertama. Seharusnya kamu bisa lebih sabar sedikit. Kalau kamu begini, nanti ibu marah padamu. Kamu pergi, lalu nanti pas hari Lebaran, kerabat datang, aku harus bilang apa? Bilang saja istrimu sudah diusir oleh ibu. Aku menarik resleting koper, suaranya yang tegas memecah keheningan. Budi, aku menikahimu untuk menjadi istrimu, bukan menjadi pembantu gratis di rumah ini. 3 tahun aku keguguran, ibumu menyalahkanku. Setiap malam takbiran, aku selalu duduk di pojok tikar dan mencuci 3 tumpuk piring. Hari ini, ibumu mengirim pesan mengusirku di depan lebih dari 20 orang anggota keluarga. Sebagai suami, apa yang kamu lakukan?
Kamu hanya bisa mengacak rambut dan menghela napas. Kalau begitu, biarkan aku mencari kehormatanku sendiri. Koper itu kini berdiri tegak. Budi mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia melihat sosok Dewi Lestari yang berbeda. Tidak lagi menunduk pasrah, tidak menangis memelas, tidak bersabar demi kata kedamaian. Tepat pada saat itu, ponsel di saku Budi berdering kencang, layar menyala menampilkan 2 kata, Ibu. Budi tergagap meraih ponselnya, jarinya yang gemetar tanpa sengaja menekan tombol pengeras suara. Suara Ibu Ratna yang melengking terdengar. Budi, cepat suruh si Dewi itu turun ke dapur, rendamkan Ibu sekilo jamur kuping sama bihun. Jangan diam saja di atas. Besok pagi suruh dia bangun lebih awal ke pasar beli ayam jantan lagi. Keluarga Citra tahun ini pulang lebih cepat, besok siang mereka sudah makan di rumah kita. Dasar perempuan desa, kelakuannya seperti ratu, disentil sedikit langsung tersinggung. Aku menyeringai, melirik ke arah Budi. Wajahnya kini memerah padam, lalu berubah menjadi putih pucat. Kedua tangannya terkepal erat, menampakkan urat-urat kebiruan. Rahangnya mengeras dan bergetar. Ucapan Ibu Ratna baru saja membuktikan bahwa semua yang kukatakan adalah benar. Bagi Ibu, aku hanyalah alat untuk melayani keluarga anak kandungnya. Ibu. Budi tiba-tiba meninggikan suaranya, bentakannya bahkan membuatku terkejut. Istriku bukan pembantu. Ibu mengirim pesan mengusirnya di WhatsApp di depan seluruh keluarga. Sekarang ibu menyuruhnya turun memasak untuk menyambut keluarga Citra. Hening sejenak di seberang telepon, Ibu Ratna sepertinya tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Lalu ia mendesis, kamu berani membantah ibumu demi perempuan desa itu? Apa aku salah bicara? Rumah ini aku yang bangun, aku punya hak. Kalau dia tidak mau kerja, suruh dia pergi. Baik. Ibu silakan berlebaran dengan Citra. Aku akan pergi bersama istriku. Budi mengucapkan setiap kata dengan tegas, lalu langsung mematikan telepon. Ia terengah-engah, dadanya naik turun seolah baru saja berlari maraton. Ia melemparkan ponselnya ke tempat tidur, bergegas menuju lemari pakaian, dan dengan panik menarik keluar ransel tuanya. Ia asal-asalan mengambil 3 atau 4 setel pakaian, beberapa kaos, dan memasukkannya begitu saja. Mas, kamu mau apa? Kali ini giliranku yang terheran. Aku ikut denganmu. Budi mengangkat wajahnya, matanya memerah. Hubungi agen perjalanan sekarang juga. Aku akan membayar biaya tambahannya. Berapapun akan kubayar, bahkan jika harus jadi backpacker. Aku tidak bisa membiarkanmu dan orang tuamu pergi sendiri. Maafkan aku, Dewi. Aku sudah terlalu lama menjadi pengecut. Aku terdiam, melihatnya dengan panik memasukkan jaket tebal ke dalam ransel hingga kuku jarinya patah saat menarik resleting. Di dalam hatiku, muncul perasaan yang kompleks, antara marah dan kasihan. Pria lemah itu akhirnya terdesak hingga ke batasnya, hingga ia berani bersuara untuk pertama kalinya demi melindungi keluarga kecilnya. Biayanya 1,5 kali lipat karena memesan mendadak. Apa tabungan pribadimu cukup? Tanyaku dengan nada dingin, meskipun tatapanku sudah sedikit melunak. Cukup semua. Aku akan ajukan kasbon gaji, nanti setelah lebaran ku bayar. Budi segera menyandang ranselnya. Tangan satunya meraih koperku. Ayo kita pergi, nanti Bapak dan Ibu menunggu. Pukul 11 malam, lobi Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, bermandikan cahaya, kontras dengan udara dingin di luar. Bapak Hartono dan Ibu Lastri sudah menunggu di dekat pintu keberangkatan. Ayahku mengenakan jaket tebal berwarna hijau lumut, memeluk erat tas berisi dokumen-dokumen penting. Ibuku tampak cemas, menggosok-gosokkan kedua tangannya agar tidak kedinginan. Ketika melihatku dan Budi berjalan beriringan, mereka berdua terkejut. Loh, Budi juga ikut nak? Wah, terus bagaimana dengan rumah dan Ibu Ratna di sana? Ibu Lastri bergegas menghampiri dan menarik lengan menantunya. Budi tersenyum canggung. Sebuah senyum yang kaku namun tulus. Ia mengambil alih tas dari tangan ibu mertuanya dan menjawab pelan. Rumah biar Citra yang urus, Bu. Tahun ini, izinkan Budi berlebaran bersama Bapak dan Ibu. Sudah 3 tahun Budi belum bisa menunaikan kewajiban sebagai menantu yang baik, selalu membuat keluarga mertua menunggu. Ayahku menepuk-nepuk bahu Budi sambil mengangguk. Decak lidah khasnya terdengar, tulus dan penuh pengertian. Nah, begitu baru bagus. Pergi kemanapun tidak masalah, yang penting suami istri rukun dan sehati, nak. Aku memandangi mereka bertiga, sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyum lega. Papan elektronik mengumumkan bahwa penerbangan langsung ke Dubai akan segera membuka counter check-in, meninggalkan di belakang ganggang sempit, tumpukan piring kotor, dan prasangka-prasangka menyesakan dari musim liburan di Jakarta. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun menjadi menantu,
Aku merasa udara yang kuhirup begitu bebas dan jernih. Fajar di Dubai terasa cerah dan hangat, sangat berbeda dengan dinginnya Jakarta di hari-hari terakhir Ramadan. Aku bersandar di kursi berlapis beludru keemasan di balkon Hotel Bintang 5, menyesap secangkir kopi Arabica yang harum. Angin laut bertiup lembut, menerbangkan ujung gaun sutra tipisku. Perasaan rileks merasuki setiap sel tubuhku, sebuah kemewahan yang selama 3 tahun terakhir, setiap menjelang lebaran, tidak pernah bisa kurasakan. Pintu kaca geser terbuka pelan. Budi melangkah keluar, mengenakan piyama sutra yang disediakan hotel. Rambutnya masih basah sehabis mandi. Ia menarik kursi rotan dan duduk di hadapanku, tangannya memegang erat ponselnya. Wajahnya sedikit tegang, alisnya berkerut kebiasaan lamanya setiap kali ia mengkhawatirkan sesuatu. Sejak di pesawat kemarin, ponselnya mati. Baru sekarang ia berani menyambungkannya ke wifi hotel. Baru dinyalakan, di WhatsApp sudah ada ratusan pesan belum terbaca. Wih, Budi berkata ragu-ragu sambil mengusap tepi ponselnya. Aku tersenyum tenang, meletakkan cangkir kopi di meja kaca kecil. Di grup keluarga besar pihak ibu, kan? Buka saja, lihat. Kenapa harus cemas begitu? Budi menarik napas dalam-dalam, jarinya yang gemetar menyentuh layar. Suara notifikasi ting-ting mulai bertubi-tubi, riuh seperti petasan di tengah keheningan. Budi menelan ludah, suaranya terdengar ragu saat membacakan satu persatu pesan yang mengalir di grup chat. Keluarga bahagia. Jam 8 malam tadi, ibu mengirim pesan, "Ya Tuhan, adakah keluarga yang sesial keluargaku?" Malam takbiran, menantu malah menghasut anak laki-lakiku untuk kabur dari rumah, meninggalkan ibunya yang tua ini bungkuk sendirian di dapur. Budi, kalau kamu masih bisa membaca ini, cepat pulang. Budi berhenti, berdecap, keringat mulai membasahi dahinya. Ia menggulir layar ke bawah, suaranya semakin berat. Citra ikut berkomentar, "Bu, jangan menangis lagi. Nanti darah tingginya kumat." Kan sudah Citra bilang, Kak Dewi itu sejak punya 3 apotek, sudah merasa kaya dan meremehkan keluarga suami. Berlebaran di rumah mertua itu kewajiban menantu pertama, ini malah tersinggung sedikit dengan adik ipar langsung angkat koper. Mas Budi juga lemah sekali, membiarkan istri menginjak-injak kepalanya. Mendengar adik iparku yang terhormat itu menceramahiku, aku tertawa terbahak-bahak. Lanjutkan Mas. Apa kata Paman dan Bibi? Budi mengacak rambutnya, menghela napas panjang. Pak Detono, kakak laki-laki ibu, mengirim pesan, "Budi mana? Masalah keluarga seharusnya diselesaikan di dalam rumah. Kenapa membiarkan ibumu menangis-nangis begini? Kamu itu suami, tapi tidak bisa mendidik istri. Sebentar lagi lebaran, jangan sampai jadi bahan gunjingan kerabat." Lalu Bude Tanti dan Pak Lik Heru juga ikut menyalahkanmu tidak berbakti, bilang kamu menempatkan istri di atas segalanya. Aku menatap lurus ke mata Budi, kebingungan dan rasa bersalah terpancar jelas di wajahnya yang kalem. Bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang dominasi Ibu Ratna, terbiasa patuh, perlawanan mendadaknya semalam mungkin adalah batas terjauh yang pernah ia langgar. Kini, saat dihadapkan pada badai kritik dari kerabat, kepercayaan dirinya yang rapuh mulai goyah. "Mas menyesal?" tanyaku ringan. Budi terkejut, buru-buru menggelengkan kepala. "Tidak, aku tidak menyesal. Hanya saja, melihat ibu menangis-nangis di media sosial seperti ini, lalu seluruh keluarga ikut menyalahkan, aku merasa sesak. Atau sebaiknya aku kirim pesan minta maaf pada ibu agar masalahnya selesai, bilang setelah lebaran kita akan pulang." "Minta maaf untuk apa?" Senyumku memudar, suaraku menjadi dingin dan tegas. "Minta maaf karena Mas berani membela istrimu? Atau minta maaf karena kita tidak ada di rumah untuk melayani hidangan bagi keluarga Citra dan Mas Dodi?" "Budi, buka matamu lebar-lebar. Mereka menghinamu, menghinaku, tapi tidak ada satupun yang menyinggung pesan yang mengusirku dari rumah pada H2 lebaran itu. Mereka menganggap aku harus pasrah. Dan ketika aku melawan, mereka menjadikanku kambing hitam." Budi tertegun, bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia menunduk, tangannya yang memegang ponsel perlahan terkulai di pahanya. Aku bangkit, berjalan menuju tempat tidur. Kuambil ponselku, yang juga baru tersambung ke jaringan. Notifikasi pesan yang menyebut namaku di grup chat berwarna merah menyala, tapi aku tidak peduli untuk membacanya lagi. Aku membuka galeri foto, memilih beberapa dengan saksama. Foto pertama, Bapak dan Ibuku sedang menikmati hidangan lobster di restoran paling mewah di Dubai, senyum mereka merekah penuh kebahagiaan. Foto kedua, Budi mengenakan kemeja putih dan kacamata hitam, santai menyeruput koktail di tepi kolam renang infinity pool yang bermandikan cahaya matahari. Foto ketiga, foto close-up tiket pesawat kelas bisnis dan paspor. Dan foto terakhir, foto selfie kami berempat. Aku berdiri di tengah dengan wajah ceria, di belakang kami adalah hotel megah berbentuk layar, Burj Al Arab.
Aku menekan tombol kirim keempat foto itu ke grup WhatsApp. 4 bunyi ting terdengar kering dari ponsel Budi. Ia terperanjat menatapku, matanya terbelalak. Dengan perlahan, aku mengetik setiap kata dengan tenang dan tepat, lalu menekan tombol kirim. Pesan dariku muncul dengan jelas di antara rentetan foto-foto mewah itu. Aku dan Mas Budi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna yang sangat pengertian. Ibu tahu menantu ibu ini sepanjang tahun sudah bekerja keras mengurus jaringan apotek, jadi pada H2 Lebaran, ibu berinisiatif mengirim pesan, agar aku tidak perlu repot-repot memasak dan beristirahat saja di rumah orang tua. Berkat kebaikan ibu, aku memutuskan untuk menggunakan 150 juta dari tabunganku sendiri untuk mentraktir kami berdua, serta bapak dan ibu mertua liburan ke Dubai dan Maladewa dengan kelas bisnis sebagai hadiah. Bapak dan ibuku senang sekali. Mas Budi juga bilang sudah lama tidak merasakan liburan santai seperti ini. Di rumah, mungkin ibu sudah terlanjur membeli banyak bahan makanan. Sekarang ada keluarga Citra dan Mas Dodi yang berlebaran lebih lama di sana. Biarkan saja mereka yang membantu ibu membereskan dan memasak, sebagai wujud bakti mereka. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk ibu, paman, dan bibi sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Aku mematikan layar ponsel. Melemparkannya ke atas tempat tidur yang berspray putih bersih, lalu kembali ke meja kopi. Budi menatap terpaku pada layar ponselnya. 1 menit berlalu, lalu 2 menit. Suasana di grup WhatsApp tiba-tiba membeku. Tanda seru merah, stiker marah, kalimat-kalimat kutukan panjang dari Pak Detono, Bude Tanti, atau sindiran dari Citra. Semuanya tiba-tiba menguap. Di sudut bawah layar, muncul serangkaian tulisan kecil. Ibu Ratna telah membaca, Citra telah membaca, Pak Detono telah membaca. Lebih dari 20 pasang mata dari seluruh keluarga kini terpaku pada layar, membaca setiap kata yang setajam silet, menatap setiap foto yang beraroma uang dan kebahagiaan yang baru saja kulemparkan ke wajah mereka. Sebuah tamparan tanpa sentuhan fisik, tetapi cukup untuk membuat mereka semua terdiam. Kenyataan terpapar dengan jelas. Ibu Ratna adalah orang yang pertama kali mengusirku, dan aku, dengan kemandirian finansialku, telah menggunakan 150 juta rupiah untuk mengubah pengusiran itu menjadi sebuah anugerah bagi diriku dan keluarga kandungku. Mereka pernah mencibirku sebagai perempuan desa yang boros. Sekarang mereka tenggelam dalam rasa malu saat menyadari bahwa pemborosan itu adalah hak istimewa bagi orang yang punya uang, orang yang menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Budi menelan ludah pelan. Tatapannya padaku berubah dari kaget menjadi kagum. Tiba-tiba ponselnya bergetar hebat, panggilan masuk menampilkan nama ibu. Refleks selama bertahun-tahun membuatnya hampir menekan tombol jawab, tapi kemudian ia berhenti. Ia menatapku yang sedang tenang menyesap kopi sambil memandang langit biru Dubai. Sebuah helaan napas terlepas, tapi kali ini bukan karena keputusasaan, melainkan kelegaan. Budi menggeser jarinya, menolak panggilan itu. Ia meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah, tersenyum lega. Jangan biarkan masalah di rumah mengganggu kita lagi. Nanti, temani aku beli oleh-oleh untuk bapak dan ibu, ya. Kali ini, aku yang bayar. Penerbangan malam dari Dubai mendarat di Soekarno-Hatta pada dini hari H+5 Lebaran. Berbeda dengan terik matahari dan angin laut di negeri seberang, Jakarta menyambut kami dengan gerimis basah dan langit kelabu khas awal musim hujan. Taksi berhenti di ujung gang kecil yang berkelok-kelok di kawasan padat penduduk. Budi mengangkat 2 koper besar. Melangkah hati-hati melewati genangan air di jalan setapak yang tidak rata, sementara aku berjalan santai di belakangnya. Suasana begitu hening hingga aku bisa mendengar jelas suara roda koper yang berdecit di atas paving blok yang berlumut. Ketika kami berbelok di tikungan terakhir menuju rumah 3 lantai itu, langkah Budi tiba-tiba terhenti. Dari balik bahunya yang lebar, aku melihat sesosok tubuh yang kukenal sedang berdiri mematung di teras yang sempit. Itu Ibu Ratna. Ia mengenakan daster beludru berwarna marun, dengan kardigan tipis yang sudah usang di luarnya. Kedua tangannya memeluk erat sebuah wadah plastik transparan. Di dalamnya ada nasi kuning yang masih mengepul, uapnya samar-samar terlihat melalui tutupnya. Melihat kami, matanya memancarkan kilat kebingungan, kerutan di dahinya semakin dalam. Ia buru-buru menggesekkan tumitnya ke lantai teras yang basah, berdeham canggung. Kalian sudah pulang? Suaranya terdengar berusaha menyembunyikan kegugupannya, tetapi senyum kaku di bibirnya mengkhianatinya. Budi mengangguk canggung. Iya Bu, kami langsung ke sini dari bandara. Kenapa ibu berdiri di luar, dingin? Ibu Ratna tidak menjawab putranya, melainkan menatapku dengan ragu. Tatapan itu tidak lagi tajam, dan menghakimi seperti selama 3 tahun terakhir, melainkan penuh dengan keraguan dan penilaian.
Mungkin foto-foto yang kukirim ke grup WhatsApp dan keheningan mencekam dari seluruh kerabat selama beberapa hari terakhir telah menjadi sebuah revolusi dalam pikiran ibu mertua yang selama ini selalu menganggap dirinya sebagai pusat alam semesta. Ia perlahan turun satu anak tangga, menyodorkan wadah nasi kuning itu ke arahku, diiringi senyum basa-basi yang kutahu telah menghabiskan banyak tenaganya. Dewi, kemarin di rumah ada acara syukuran kecil, ibu membuat nasi kuning yang enak sekali. Ibu sisihkan satu porsi. Ibu hangatkan dari pagi tadi menunggu kalian pulang supaya bisa dimakan hangat-hangat. Di luar negeri, makanan mana ada yang seenak masakan rumah, kan? Aku berdiri diam. Kedua tanganku masih di dalam saku mantel panjangku. Sama sekali tidak berniat mengulurkan tangan untuk menerimanya. Mataku berhenti sejenak pada nasi kuning itu, lalu perlahan kuangkat pandanganku, menatap lurus ke wajah ibu mertuaku yang mulai memerah. Keheninganku berlangsung sekitar 10 detik. Tetapi bagi Ibu Ratna, mungkin terasa seperti 1 abad. Kedua lengannya yang memegang wadah nasi mulai gemetar lelah, lalu perlahan turun. Ia berdecap, suara decapan kering yang familiar, tetapi kali ini tidak mengandung penghinaan, melainkan keputusasaan yang menyedihkan. Soal kejadian H2 Lebaran itu, ia berdeham, berusaha menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya sebagai orang yang lebih tua. Ibu kan sudah tua, pikun, salah ketik di grup WhatsApp. Maksud ibu itu menyuruhmu pulang ke rumah orang tuamu agar lebih santai, bukan bermaksud mengusir. Citra juga masih muda, bicaranya kurang dipikir. Kamu sebagai kakak ipar, jangan diambil hati. Sudahlah, ini kan masih suasana lebaran, kita maaf-maafan saja ya, nak. Masuklah, makan nasi kuningnya biar berkah sepanjang tahun. Mendengar pembelaan kosong itu, aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak sampai ke mataku. Ibu Ratna masih sama saja. Selalu berpikir bahwa dengan sebungkus nasi kuning dan dalih pikun, ia bisa menghapus semua penghinaan yang sengaja ia lemparkan ke wajahku di depan lebih dari 20 orang kerabat. Ia pikir aku masih Dewi Lestari yang 3 tahun lalu, yang akan buru-buru menunduk, menerima nasi kuning itu dengan kedua tangan, lalu dengan berlinang air mata mengucapkan terima kasih karena ibu telah berbaik hati memaafkan. Tapi ibu salah. Aku melangkah maju, mempersempit jarak di antara kami. Volume suaraku tidak meninggi. Kata-kata yang keluar sangat jelas, sopan, namun setajam pisau bedah. Bu, kataku, mataku masih menatap tajam ke matanya yang berusaha menghindar. Dewi hargai niat baik ibu dengan nasi kuning ini, tetapi luka hati tidak bisa dihapus dengan senyuman atau dalih kepikunan. Wajah Ibu Ratna memucat. Ia membuka mulutnya hendak mengatakan sesuatu, tetapi aku dengan lembut memotongnya. Selama 3 tahun Dewi tinggal di rumah ini dengan sabar. Setiap decapan lidah, setiap lirikan sinis dari ibu dan Citra. Ketika Dewi kehilangan anak pertama Dewi, ibu berdiri di luar pintu dan mengucapkan kata-kata pahit. Ketika Dewi banting tulang menopang ekonomi keluarga, ibu malah menyebut Dewi perempuan desa yang boros. Pada H2 Lebaran, ibu mengirim pesan mengusir Dewi demi memberikan tempat untuk putri ibu bersenang-senang. Ibu bisa berbohong pada kerabat, tapi ibu tidak bisa berbohong pada hati nurani ibu sendiri. Kamu. Tangan Ibu Ratna gemetar hebat, wadah nasi kuning di tangannya bergoyang nyaris jatuh. Ia berbalik cepat ke arah Budi, matanya memohon pertolongan bercampur amarah yang lemah. Budi, kamu hanya diam saja mendengar istrimu menceramahi ibumu seperti ini? Budi tidak lagi menunduk seperti dulu. Kali ini ia berdiri tegak. Dengan lembut merangkul bahuku, suaranya terdengar sangat tenang. Apa yang dikatakan Dewi tidak salah, Bu. Kita tidak bisa berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Aku juga sudah terlalu lama membiarkan ketidakadilan terjadi di rumah ini. Mendengar ucapan putranya, Ibu Ratna terhuyung mundur selangkah. Punggungnya bersandar pada pintu besi yang mulai berkarat. Bahunya yang kurus bergetar. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh ketenanganku untuk mengucapkan kalimat penutup, menarik garis batas yang jelas untuk hidupku mulai hari ini dan seterusnya. Dewi mengatakan ini bukan untuk kurang ajar atau membalas dendam. Dewi menghormati ibu karena ibu adalah orang yang telah melahirkan Mas Budi. Dewi memanggil ibu dengan sebutan ibu karena adab, tapi Dewi ingin menegaskan sekali ini saja agar ibu paham. Dewi punya nilai, punya karier, dan punya kehidupan sendiri. Dewi bukan talenan yang bisa keluarga ini pakai untuk melampiaskan kekesalan, lalu setelah senang dibersihkan seadanya dan dilempar ke sudut dapur. Selesai berkata, aku tidak menunggu reaksi Ibu Ratna lebih lanjut. Aku menoleh ke Budi, dengan lembut melepaskan tangannya dari bahuku. Mas, simpan barang-barangmu di kamar. Lalu ambil dokumen pribadimu dan turun lagi ke sini. Jangan bongkar koperku. Budi menatapku bingung. Kenapa? Kamu mau kemana lagi? Kita kan baru saja pulang. Aku tidak akan melangkahkan kaki ke rumah ini lagi.
kataku dengan suara tegas yang menggema di tengah gerimis. 3 tahun masa mudaku terkubur di sudut dapur ini sudah lebih dari cukup. Bawa barang-barangmu turun. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Mengabaikan Ibu Ratna yang berdiri mematung di teras dengan nasi kuning yang telah dingin dan wajah bingung, aku berbalik dan melangkah menuju ujung gang, tempat taksi yang tadi sudah kupesan untuk menunggu. Bayangan kecil ibu mertuaku yang terpantul di paving basah, mencetak jejak kekalahan yang terlambat. Otoritas palsu yang dibangun di atas penindasan selama ini, akhirnya runtuh di hadapan harga diri seorang perempuan yang telah belajar mencintai dirinya sendiri. Taksi itu perlahan membelah genangan air hujan di jalanan beraspal, meninggalkan kawasan padat penduduk di belakang. Budi duduk di sebelahku di kursi belakang, memeluk erat ransel abu-abunya yang basah, sesekali melirikku diam-diam. Kebingungan terpancar jelas di wajahnya yang kalem dan sedikit lelah. Beberapa kali Budi membuka mulut hendak bertanya kemana aku akan membawanya, tetapi setiap kali bertemu dengan tatapanku yang tenang, ia kembali terdiam, menggigit bibir bawahnya, lalu menghela napas. Helaan napas yang sama, tetapi kali ini bukan karena tak berdaya di hadapan ibunya, melainkan karena ia benar-benar kehilangan arah di hadapan istri yang telah hidup bersamanya selama 3 tahun. Lebih dari 40 menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah kompleks perumahan baru yang megah di pinggiran kota. Deretan rumah klaster dengan cat putih gading berbaris rapi di sepanjang jalan yang lebar. Udaranya segar dan tenang, sangat berbeda dengan suasana pengap beraroma dupa dan jamur di gang sempit tadi. Aku membayar ongkos taksi, menarik koperku dan turun. Budi tergopoh-gopoh mengikuti dengan ranselnya, menatap sekeliling dengan bingung. Dewi, kenapa kita ke sini? Ini rumah siapa? Suara Budi terdengar cemas. Matanya menyapu gerbang-gerbang besi tempa yang tinggi dan tertutup rapat. Aku tidak menjawab, hanya berjalan santai menuju sebuah rumah di barisan kedua. Rumah itu memiliki halaman kecil berlantai keramik terakota di depannya. Ditanami sebatang pohon osmanthus yang sedang mekar. Meskipun hujan gerimis, aroma wangi yang lembut dan murni dari bunga itu tetap tercium, mengusir hawa dingin. Aku mengeluarkan seikat kunci yang masih baru dari dalam tasku, memasukkannya ke lubang kunci gerbang. Suara klik terdengar kering, gerbang besi itu perlahan terbuka. Masuk, Mas. Aku berbalik menatap Budi, mengisyaratkan ke arah halaman. Budi berdiri mematung. Matanya terbelalak, menatap seikat kunci di tanganku, lalu beralih ke fasad rumah yang megah itu. Jakunya bergerak-gerak. Ia menelan ludah dengan susah payah. Kamu punya kunci rumah ini? Apa ini rumah temanmu yang dipinjamkan? Atau kamu sewa sementara untuk kita tinggal? Aku menggeleng pelan, menarik koperku melewati teras dan memasukkan kunci lain untuk membuka pintu utama dari kayu jati. Rumahku. 2 kata itu terucap ringan, tetapi cukup membuat Budi terhuyung hingga nyaris menjatuhkan ranselnya. Ia bergegas mengikutiku masuk ke ruang tamu. Rumah itu belum banyak perabotan, hanya ada 1 set sofa kain berwarna abu-abu, sebuah meja kopi dari kayu ek, dan aroma cat baru yang masih samar-samar tercium. Semuanya tampak bersih dan baru, memancarkan aura kemandirian yang benar-benar terpisah dari kehidupan kami yang sesak sebelumnya. Aku meletakkan koper di sudut ruangan, memberi isyarat agar Budi duduk di sofa, lalu membuka tasku dan mengeluarkan sebuah map plastik bening, meletakkannya di atas meja. Lihat ini. Budi mengambil map itu, jari-jarinya yang gemetar membuka lembar demi lembar dengan canggung. Ia menatap lekat-lekat pada huruf-huruf yang dicetak tebal seolah sedang membaca mantra asing. Itu adalah sertifikat hak milik, gambar desain IMB, dan akta jual beli. Tanda tangan di atasnya, nama pemilik tunggal, tertera jelas 3 kata, Dewi Lestari. Nilai rumah ini 3,5 miliar rupiah. Aku menuangkan segelas air dari teko termos yang ada di meja, mendorongnya ke arah Budi. Suara air yang mengalir terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Aku membelinya dengan uang tabungan dan keuntungan dari apotek. Tepat 2 bulan sebelum kita menikah. Budi terperanjat, map di tangannya jatuh ke meja kaca dengan bunyi klak. Wajahnya pucat pasi, tak ada setetes darah pun tersisa. Bibirnya bergetar, terbata-bata hingga akhirnya bisa membentuk kata-kata. 3,5 miliar, sebelum menikah. Kenapa? Selama 3 tahun ini, kamu punya rumah sebesar ini tapi tidak pernah bilang sepatah kata pun? Kenapa kamu rela tinggal di kamar sempit yang tidak sampai 15 meter persegi, yang pengap dan panas di rumahku? Kenapa kamu harus menahan hinaan ibumu selama bertahun-tahun? Padahal kamu bisa dengan bangga menepuk dada dan mengatakan bahwa kamu jauh lebih hebat dari mereka semua. Aku menyesap air, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan. Suara rintik hujan di luar semakin mempertegas kebingungan Budi. Mas tahu kenapa aku menanam pohon osmanthus di depan rumah? Aku berkata pelan. Pandanganku tertuju pada halaman kecil yang berkabut. Dulu waktu kita baru pacaran, aku pernah bilang kalau aku suka wangi bunga osmanthus. Tidak mencolok,
tidak berisik, tapi wanginya selalu ada, tak peduli cuaca. Waktu itu Mas memelukku, tersenyum, dan berjanji akan bekerja lebih giat menerima proyek desain untuk membangunkan aku sebuah rumah dengan halaman kecil yang penuh dengan bunga osmanthus. Masih ingat? Budi menunduk, kedua tangannya yang kasar mengacak-acak rambutnya. Sudut matanya mulai memerah, napasnya terdengar berat. Tapi saat menjelang pernikahan, aku sadar bahwa Mas selamanya hanya akan menjadi anak laki-laki penurut yang belum dewasa. Suaraku tetap datar, tanpa nada menyalahkan, hanya sebuah kebenaran telanjang. Mas tidak pernah berani membantah ibu setengah kata pun. Mas membiarkan ibu memutuskan segalanya, mulai dari catering pernikahan, tenda, hingga memaksaku membatalkan niat membeli apartemen dan pindah ke rumah sempit itu. Ibu bilang keluarga sepi, jadi aku harus pindah agar rumah menjadi ramai. Aku tahu, melangkah ke dalam pernikahan itu, kesabaran akan menjadi makananku sehari-hari. Aku berhenti sejenak. Dadaku terasa sedikit sesak saat teringat masa-masa tergelapku. Saat aku keguguran, Mas sibuk di proyek dan tidak bisa pulang. Aku terbaring di tempat tidur, memeluk perutku dan menangis, sementara ibu berdiri di luar pintu dan mengucapkan kata-kata kejam. Malam itu, saat Mas tertidur lelap, aku diam-diam memesan taksi dan pergi ke sini. Aku membuka pintu rumah kosong ini, meringkuk di sudut ruangan ini, dan menangis sampai pagi. Aku menciptakan jalan keluar untuk diriku sendiri, sebuah pelampung penyelamat. Karena aku punya firasat bahwa keluarga yang Mas janjikan tidak akan pernah memberiku rasa aman. Budi menutupi wajahnya, bahunya mulai bergetar hebat. Tangisnya yang tertahan pecah di tengah keheningan. 3 tahun, aku menancapkan setiap kata ke dalam hati suamiku yang sedang hancur di hadapanku. Aku banting tulang menopang ekonomi, memainkan peran sebagai menantu yang berbakti. Aku bersabar menghadapi ibu, bersabar menghadapi tingkah manja Citra. Aku berharap kesabaranku bisa ditukar dengan sedikit ketulusan. Tapi kenyataannya, di mata mereka, nilaiku tidak lebih dari seorang pembantu gratis. Pesan pada malam H2 lebaran itu membuka semuanya. Budi menangis. Air mata pahit mengalir di pipi pria yang telah memasuki usia 35 tahun itu. Ia menangis bukan karena terkejut dengan kekayaan rahasia istrinya. Ia menangis karena rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Ia sadar bahwa istri yang tidur seranjang dengannya tidak pernah berani menaruh kepercayaan penuh padanya. Selama ini, istrinya berjalan di sisinya, tetapi selalu menggenggam erat tiket darurat, karena tahu suaminya terlalu lemah untuk melindunginya dari badai. Maafkan aku, Dewi, maafkan aku. Budi merosot dari sofa, berlutut di lantai keramik yang dingin, kedua tangannya mencengkeram ujung bajuku. Tangisnya parau dan pecah. Aku memang keterlaluan. Aku suami pengecut. Kamu harus menanggung semuanya sendirian sementara aku membohongi diri sendiri bahwa keluarga kita baik-baik saja. Aku bersalah padamu, bersalah pada anak kita yang belum sempat lahir. Aku menunduk menatap pria yang sedang bersujud di kakiku. Tidak ada rasa kemenangan, hanya ada rasa pedih yang menyesakkan. Aku mengulurkan tangan, menyentuh pelan bahunya yang bergetar. Berdirilah. Laki-laki menangis dan berlutut tidak akan menyelesaikan apa-apa. Mulai hari ini kita tinggal di sini. Tapi ingat baik-baik, di rumah ini, semua aturan harus berubah. Bagaimana caramu hidup agar pantas melangkah melewati pintu dengan pohon osmanthus itu terserah padamu. Jika Ibu Ratna atau Citra masih berniat datang ke sini dan menginjak-injak harga diriku sekali lagi, pintu ini akan tertutup selamanya untukmu. Budi mengangkat wajahnya, matanya yang merah, dan bengkak memancarkan tekad yang luar biasa. Ia mengangguk berkali-kali, tangannya yang besar menggenggam erat tanganku. Di tengah derai hujan musim semi yang sayup-sayup terdengar, aroma bunga osmanthus yang lembut terbawa angin masuk ke dalam ruangan, seolah menandakan sebuah babak baru, di mana sisa-sisa kesabaran buta telah resmi terkubur. Bulan Juli, hujan turun tanpa henti selama seminggu penuh. Sudah hampir setengah tahun sejak kami pindah ke rumah di pinggiran kota ini. Kehidupan kami menjadi begitu tenang dan damai. Budi banyak berubah. Ia pulang kerja tepat waktu, belajar membantu menyiapkan sayuran, mencuci piring, dan tidak pernah lagi memaksa atau membujukku untuk pulang ke rumah ibunya. Hubunganku dengan Ibu Ratna membeku di level basa-basi yang minimal. Terkadang Budi mampir mengunjungi ibunya, tetapi ia sama sekali tidak pernah memintaku untuk ikut. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2.15 pagi. Suara hujan yang jatuh di atap kanopi terdengar jelas di tengah keheningan. Tiba-tiba, dering ponsel memecah malam. Nada dering standar yang melengking terdengar dari ponsel Budi di atas nakas. Budi terlonjak kaget, dengan panik meraba-raba dalam gelap. Cahaya biru dari layar ponsel menyinari wajahnya yang masih mengantuk. Melihat nama yang tertera, alisnya berkerut rapat. Ibu telepon jam segini. Ada apa ya? Budi bergumam, suaranya serak bercampur sedikit kesal. Ia menggeser layar untuk menjawab. Halo Bu, ada apa? Budi, tolong Ibu, nak. Ya Tuhan,
dia memukuli Citra sampai mati. Jeritan histeris Ibu Ratna, yang memilukan terdengar dari pengeras suara, begitu tajam dan panik hingga aku yang berbaring di sebelahnya ikut terkejut. Tidak ada lagi nada angkuh dan memerintah seperti biasanya. Suara Ibu Ratna kini pecah, bercampur dengan isak tangis dan suara sirene ambulans yang meraung-raung di latar belakang. Budi membeku selama 2 detik, rasa kantuknya hilang seketika. Tangannya yang memegang ponsel mulai gemetar. Ibu tenang dulu. Ibu ada di mana? Siapa yang memukul Citra? Ada apa dengannya, Bu? UGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Darah. Banyak sekali darah, Budi. Si Dodi itu memukuli Citra sampai kepalanya pecah. Nak, cepat ke sini, Ibu takut sekali. Di seberang telepon hanya tersisa suara tangisan yang tersendat-sendat. Budi menjatuhkan ponselnya ke kasur. Wajahnya pucat pasi. Dengan panik ia menyibakkan selimut dan turun dari tempat tidur, mulutnya bergumam tak jelas. Citra dipukuli Dodi, UGD RSCM. Ia meraba-raba mencari celana panjang yang tersampir di kursi, salah memasukkan kedua kakinya ke dalam satu lubang celana hingga hampir terjatuh. Sifat lemah dan ragu-ragunya kembali muncul di saat genting. Ia begitu panik hingga tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menyalakan lampu tidur, cahaya kuning lembutnya mengusir kegelapan. Dengan ketenangan yang telah terasa selama bertahun-tahun di dunia bisnis, aku turun dari tempat tidur, menarik tangan Budi, membantunya berdiri. Budi, lihat mataku. Aku berkata dengan suara tegas namun cukup kuat untuk menariknya dari kepanikan. Pakai bajumu yang benar, ambil dompet, kartu identitas, dan kunci mobil. Aku yang akan menyetir. Kita ke rumah sakit sekarang juga. Budi mengerjapkan matanya berulang kali, seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Ia mengangguk cepat, buru-buru melakukan apa yang kuperintahkan. 15 menit kemudian, mobil kami melaju kencang menembus hujan deras, menuju pusat kota. Unit gawat darurat RSCM pada pukul 3 pagi masih ramai, menyesakan, dan berbau tajam desinfektan bercampur keringat. Lampu neon putih yang menyilaukan menyoroti wajah-wajah lelah dan cemas dari keluarga pasien. Begitu melangkah melewati pintu kaca otomatis, mataku langsung menyapu sekeliling dan berhenti di deretan kursi tunggu stainless steel yang dingin di sudut koridor. Ibu Ratna sedang duduk bersimpuh di lantai keramik. Rambutnya acak-acakan menjuntai di kedua sisi pelipisnya. Piyama sutra berwarna premnya kusut dan penuh dengan noda darah yang mulai mengering menjadi kecoklatan. Di kakinya, sebelah sandalnya hilang, hanya menyisakan sepasang kaki telanjang yang pucat karena dingin dan ketakutan. Wanita yang dulu pernah menunjuk wajahku dan memakiku, yang pernah dengan bangga memamerkan menantunya yang pengusaha kaya di depan kerabat, kini terlihat begitu menyedihkan, ringkih, dan hancur. Ibu, Budi berteriak, bergegas menghampiri dan membantu Ibu Ratna berdiri. Begitu melihat Budi, Ibu Ratna menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Ia mencengkeram erat baju putranya, kuku-kukunya menancap ke lengan Budi. Budi, adikmu di dalam sana. Dokter bilang dia gegar otak ringan, 2 tulang rusuknya patah. Nak, bajingan itu kalah judi ratusan juta, pulang ke rumah minta sertifikat rumah yang ibu berikan pada Citra saat menikah. Citra tidak memberikannya. Dia kunci pintu dan memukuli kepala istrinya dengan gagang sapu. Tetangga harus mendobrak pintu untuk menyelamatkannya. Aku berdiri terpaku di belakang Budi, hatiku terasa sesak. Dadaku dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan. Tepat pada saat itu, Ibu Ratna mengangkat matanya yang bengkak dan melihatku. Tatapannya terhenti, rasa malu dan penyesalan melintas di wajah tuanya. Dulu, ia dan Citra seringkali menyindirku sebagai perempuan yang hanya bisa mengerjakan pekerjaan kasar, tidak bisa mendapatkan suami kaya raya seperti Citra. Namun sekarang, di saat paling terpuruk, orang yang harus menyaksikan kehancuran keluarganya justru adalah menantu yang pernah ia tindas. Ia melepaskan pegangannya pada Budi, mundur setengah langkah, menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap lurus ke arahku, bahunya bergetar menahan tangis. Aku menghela napas, menyingkirkan semua batasan dendam dan ego ke samping. Melangkah ke hadapan Ibu Ratna. Aku berjongkok, melepaskan jaket yang kukenakan dan menyampirkannya di bahunya yang gemetar. Ibu duduk di kursi saja, lantainya dingin. Kataku lembut, tanpa nada sindiran atau kepuasan, hanya ketulusan. Citra sekarang di ranjang nomor berapa? Apakah dokter sudah meminta uang muka biaya perawatan? Ibu Ratna terkejut, mengangkat wajahnya menatapku, bibirnya gemetar tak mampu berkata-kata. Ia menunjuk dengan tangannya yang berlumuran darah ke arah ranjang nomor 8 di balik tirai biru muda. Aku mengangguk, memberi isyarat agar Budi tetap bersama ibunya, lalu berbalik dan berjalan cepat menuju ranjang itu, dengan lembut menyingkap tirainya. Pemandangan di hadapanku membuatku tanpa sadar menutup mulut untuk menahan jeritan ngeri. Citra, adik iparku yang angkuh dan modis, yang selalu mengenakan pakaian bermerek,
kini terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat pasi. Wajahnya bengkak dan lebam hingga hampir tak bisa dikenali, perban berdarah melingkari dahinya. Mata Citra terpejam rapat, sudut bibirnya robek dan masih menyisakan bekas darah kering. Selang infus tertancap di punggung tangannya yang kurus dan gemetar. Mendengar suara, Citra perlahan membuka kelopak matanya yang bengkak. Ketika menyadari siapa yang berdiri di hadapannya, matanya bergejolak hebat, rasa malu yang meluap membuatnya buru-buru memalingkan wajah, menghindari tatapanku. Air mata panas mengalir dari sudut matanya yang lebam, membasahi bantal putih. Mbak Dewi, suara Citra terdengar lemah dan terputus-putus. Tolong keluar, jangan lihat aku seperti ini, aku malu sekali. Mataku memanas. Semua kekesalan dan kemarahan dari malam H2 Lebaran itu seolah lenyap seketika. Di hadapan luka yang menganga dan penderitaan fisik serta mental seorang perempuan yang dianiaya oleh suaminya sendiri, yang kurasakan hanyalah empati dan rasa iba yang mendalam. Aku mendekat, menarik kursi dan duduk di sampingnya. Mengabaikan keraguannya, aku dengan lembut menggenggam tangannya yang dingin, yang tidak terpasang infus, membungkusnya dengan kehangatan telapak tanganku. Menangislah, keluarkan semuanya agar hatimu lega. Tidak ada yang perlu dimalukan, Citra. Aku menunduk, suaraku terdengar dalam dan mantap. Yang seharusnya malu adalah laki-laki yang tega memukul istrinya, bukan korbannya. Aku di sini sekarang. Mulai saat ini, tidak akan ada seorang pun yang boleh menyakitimu lagi. Tangan Citra yang semula kaku perlahan mencengkeram tanganku erat, seolah berpegangan pada satu-satunya pelampung di tengah arus deras. Tangisnya yang tertahan akhirnya pecah, memenuhi ruang gawat darurat yang pengap oleh bau obat. Di luar, hujan masih turun tanpa henti. Tetapi di dalam hatiku, sebuah benih pengampunan dan perlindungan diam-diam mulai bertunas. Fajar menyingsing dengan enggan, memancarkan sinar kelabu melalui jendela kaca buram di UGD. Sudah lewat pukul 6 pagi. Suara sirene ambulans mulai jarang, digantikan oleh langkah-langkah tergesa dari petugas jaga yang baru. Aku baru saja selesai membasuh handuk hangat, dengan hati-hati membersihkan sisa darah kering di sudut bibir Citra. Gadis itu sedikit meringis, napasnya terdengar lemah. Dari celah tirai, kulihat Ibu Ratna tertidur dengan kepala bersandar di bahu Budi, kelelahan setelah semalaman tidak tidur. Tiba-tiba, terdengar suara brak, pintu kaca UGD didorong begitu keras hingga membentur dinding. Di mana Citra? Di mana istriku? Teriakan serak yang berbau tajam alkohol dan asap rokok menyeruak ke dalam ruangan steril itu. Aku berbalik cepat. Dodi, adik iparku yang terhormat, masuk dengan angkuh, pakaiannya kusut, matanya merah menyala, wajahnya penuh amarah. Ibu Ratna terlonjak kaget. Melihat Dodi, wajahnya pucat pasi. Ia tergagap berdiri, menghampiri dan menarik lengan menantunya. Dodi, nak, ibu mohon, Citra sedang dirawat, tolong bicaralah baik-baik. Dodi menyentakkan tangannya dengan kasar, membuat Ibu Ratna terhuyung nyaris jatuh. Untung Budi sigap menahannya dari belakang. Sertifikat rumah itu atas namaku, di mana Citra menyembunyikannya. Kalau hari ini dia tidak mengeluarkannya, jangan salahkan aku. Wajah Budi memerah padam, ia menggertakkan giginya dan melangkah maju menghadang Dodi. Dodi, kamu tidak boleh membuat keributan di sini. Citra gegar otak, apa kamu mau membunuhnya? Abang-abangan apaan kau? Dodi melotot, tangannya mencengkeram kerah baju Budi, mendorongnya keras ke dinding keramik. Budi yang pada dasarnya kalem dan diserang tiba-tiba hanya bisa memegangi dadanya dan terbatuk. Dodi menyeringai, melewati Budi dan Ibu Ratna, dengan kasar ia menyibak tirai biru yang menutupi ranjang Citra. Citra menjerit pilu, tubuhnya meringkuk ketakutan, menarik selimut rumah sakit hingga ke leher, seluruh tubuhnya gemetar seperti anak burung yang terpojok. Kau bersembunyi di sini, hah? Dodi menggertakkan giginya, mengulurkan tangannya yang kekar hendak menjambak rambut Citra. Di mana kunci brankas? Plak. Sebuah tamparan keras menggema. Seluruh area UGD seolah membeku sepersekian detik. Tanganku baru saja mendaratkan tamparan sekuat tenaga ke wajah Dodi. Begitu keras hingga pria itu terhuyung mundur, pipinya memerah dengan bekas 5 jari. Tanganku terasa kebas, tetapi aku tidak peduli. Aku melangkah maju, berdiri tepat di antara ranjang dan pria kasar itu, menatapnya tajam. Mbak Dewi. Budi berseru kaget. Ibu Ratna menutup mulutnya, matanya terbelalak tak percaya. Dodi memegangi pipinya, tertegun sejenak, lalu kemarahannya meledak. Ia menggeram seperti binatang buas. Perempuan sialan, berani kau menamparku. Kau pikir kau siapa di keluarga ini? Ia mengangkat tinjunya yang besar, hendak menghantam wajahku. Aku tidak mundur selangkah pun, tidak juga berkedip. Coba saja pukul aku. Suaraku dingin tanpa getar, memotong geramannya. Pukul saja di sini, di bawah kamera pengawas rumah sakit ini. Kita lihat berapa tahun hukumanmu akan bertambah.
Tinju Dodi berhenti di udara, kurang dari 10 cm dari wajahku. Napasnya yang berbau busuk menerpa wajahku, tetapi matanya mulai goyah. Preman pasar sepertinya terbiasa menindas orang lemah seperti Citra atau Budi, tetapi belum pernah berhadapan dengan perempuan yang berani menatap matanya tanpa rasa takut. Aku mengeluarkan sebuah map berisi rekam medis dari dalam tasku, melemparkannya ke meja stainless steel di samping ranjang. Dengar baik-baik. Aku menekankan setiap kata. Citra mengalami cedera jaringan lunak multipel, retak tulang rusuk nomor 4, gegar otak ringan akibat benturan benda tumpul. Seluruh rekam medis ini sudah ditandatangani oleh kepala UGD. Aku baru saja menelepon pengacara pribadiku dan melapor ke polsek setempat. Senjata yang kau gunakan, gagang sapu yang kau tinggalkan di TKP, sudah diamankan polisi. Tingkat cedera ini sudah lebih dari cukup untuk menjeratmu dengan pasal penganiayaan, dengan hukuman penjara 2-6 tahun. Kau mau masuk penjara, atau kau mau angkat kaki dari sini sekarang juga? Dodi menelan ludah. Ia melirik map rekam medis, lalu ke ponsel yang kugenggam, yang layarnya sudah siap menekan tombol panggilan. Keangkuhannya langsung kempes seperti balon kempis. Ia tahu aku tidak main-main. Dewi Lestari ini, pemilik jaringan apotek bernilai miliaran, lebih dari mampu menggunakan uang dan hukum untuk menjebloskannya ke penjara. Kau hebat sekali. Dodi mundur, menunjuk wajahku. Suaranya mengancam tetapi sudah kehilangan kekuatan. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tunggu, jawabku santai sambil menyeringai. Pria itu berbalik, melirik cemas klip. Pria itu berbalik, melirik cemas ke koridor seolah takut polisi benar-benar datang, lalu kabur. Suara langkah kakinya yang tergesa menghilang di ujung koridor. Ruangan itu kembali hening. Ibu Ratna tak sanggup lagi berdiri, ia merosot ke lantai, menangis tersedu-sedu. Dewi, ibu berterima kasih padamu. Kalau tidak ada kamu, mungkin dia sudah membunuh Citra. Budi bergegas menghampiriku, tangannya gemetar saat menyentuh bahuku. Kamu tidak apa-apa, tanganmu merah sekali. Aku menggeleng, menarik napas dalam untuk menenangkan detak jantungku. Berbalik, aku menatap Citra. Gadis itu menggigit bibirnya erat, air matanya mengalir deras. Tatapannya padaku tidak lagi mengandung kesombongan, melainkan rasa terima kasih yang mendalam, dan rasa malu dari seseorang yang baru saja diselamatkan oleh orang yang pernah ia injak-injak. Dokter bilang siang ini Citra bisa pindah ke ruang perawatan biasa. Aku menoleh ke Ibu Ratna dan Budi, suaraku terdengar tegas. Budi, nanti kamu selesaikan semua administrasi, setelah itu minta dokter mengurus surat izin pulang. Kita tidak akan rawat inap di sini. Tapi kondisinya masih lemah. Kalau pulang ke rumah itu, nanti si Dodi datang lagi bagaimana? Ibu Ratna bertanya cemas. Aku menyandang tasku, menatap lurus ke arah Ibu Ratna, lalu ke arah Citra yang terbaring lemah. Semua dendam lama, semua hinaan mereka selama 3 tahun, kini terasa seperti buih di lautan. Di hadapanku kini hanyalah seorang ibu tua yang putus asa, dan seorang perempuan yang terpojok. Ibu jangan khawatir, kataku dengan suara lembut namun sangat mantap. Setelah keluar dari sini, Budi akan langsung membawa Citra ke rumah kami di pinggiran kota. Keamanan di sana 24 jam, petugas keamanan tidak akan mengizinkan orang asing masuk, Citra akan tinggal di sana sampai pulih. Urusan pengacara untuk mengurus perceraian, biar aku yang tangani. Citra menangis sejadi-jadinya. Ia berusaha mengulurkan tangannya yang lebam, jari-jarinya yang gemetar mencengkeram ujung bajuku. Mbak, maafkan aku. Maafkan aku. Mbak, Ibu Ratna menutupi wajahnya. Air mata penyesalan yang terlambat membasahi sela-sela jari tuanya. Ia sadar, menantu yang pernah ia usir bukanlah orang yang tidak punya perasaan. Hanya saja, kemurahan hatiku selalu datang dengan batasan yang jelas. Ketika mereka mau menunduk dan mengakui kesalahan, aku selalu siap mengulurkan tangan. Hujan bulan Juli akhirnya reda, digantikan oleh sinar matahari musim kemarau yang hangat. Tak terasa, Citra sudah tinggal di rumah kami selama lebih dari 3 minggu. Sabtu sore, aku mengundang Pak Anang, pengacara yang mengurus legalitas jaringan apotekku, untuk datang ke rumah. Di atas meja kaca ruang tamu, setumpuk dokumen dan surat gugatan cerai sudah tercetak rapi. Citra duduk meringkuk di sofa, menatap gugup surat itu. Bekas lebam di pipinya sudah mulai memudar. Luka di dahinya sudah mengering, tetapi trauma dari malam penganiayaan itu sepertinya masih membekas. Tangannya yang kurus memegang pulpen dengan gemetar. Tak berani menuliskannya di atas kertas putih itu. Mbak Dewi. Pak Anang. Citra berkata ragu. Nanti kalau Mas Dodi tidak mau tanda tangan, lalu dia mencariku dan memukuliku lagi bagaimana? Atau sebaiknya aku berikan saja sertifikat itu padanya agar aku bisa hidup tenang? Aku meletakkan cangkir teh. Bunyi cangkir yang beradu dengan meja cukup untuk memotong pikiran pesimis Citra. Aku mendekat,
memegang tangannya yang gemetar. Dengar Mbak. Aku menatap lurus ke matanya. Aset yang diberikan ibumu sebelum menikah adalah hasil kerja keras ibumu, kamu tidak boleh menyia-nyiakannya. Kalau Dodi tidak mau tanda tangan, pengacara akan mengajukan gugatan cerai sepihak. Bukti penganiayaan, rekam medis dari RSCM, foto gagang sapu yang sudah diamankan, semuanya sudah disiapkan oleh pengacara. Kamu harus hidup dengan kepala tegak, hukum akan melindungimu. Kalau dia berani datang ke kompleks ini, Satpam dan polisi akan langsung menangkapnya. Ambil pulpen itu dan tanda tangani. Citra menatapku, lalu ke mata Pak Anang yang mantap. Ia menggigit bibir bawahnya hingga nyaris berdarah, mengerahkan segenap tenaga untuk menorehkan tanda tangannya. Goresannya gemetar tetapi tegas. Ketika Pak Anang pamit, suasana di rumah kembali hening. Aku kembali ke meja makan, melanjutkan memilah-milah tumpukan faktur obat. Citra dengan ragu menghampiri, duduk di hadapanku, tanpa berkata apa-apa. Ia membantuku merapikan lembaran-lembaran faktur. Tiba-tiba, setetes air mata jatuh ke atas kertas, membuat noda. Lalu tetes kedua, ketiga. Citra menutupi wajahnya, bahunya yang kurus bergetar menahan isak. Mbak Dewi, aku salah sama Mbak. Citra berkata lirih, tangisnya pecah. Aku memang tidak tahu diri. Selama 3 tahun Mbak jadi menantu, aku selalu merendahkan Mbak, ikut-ikutan ibu menindas Mbak. Aku sombong karena merasa dapat suami kaya, meremehkan Mbak yang hanya kuanggap sebagai pesuruh di dapur. Tapi saat aku hampir mati, dianiaya suami, teman-teman menjauh, hanya Mbak yang berani maju melindungiku. Mbak, aku menyesal sekali. Aku berhenti bekerja, mengambil selembar tisu dan memberikannya pada Citra. Hatiku tidak merasa menang, hanya ada rasa pedih untuk nasib sesama perempuan. Aku tidak memeluk atau menenangkannya dengan kata-kata kosong. Aku langsung ke inti masalah. Setelah menangis, hapus air matamu. Aku berkata dengan suara dalam namun serius. Mbak menyelamatkanmu bukan untuk menunggu permintaan maaf atau terima kasihmu. Mbak melakukannya karena Mbak tahu bagaimana rasanya sendirian, tertekan, saat disingkirkan oleh orang-orang yang kau sebut keluarga. Kamu sudah merasakannya sekarang kan? Citra mengangguk berkali-kali, air matanya masih mengalir. Iya Mbak, aku paham sekarang. Perempuan yang bergantung pada laki-laki sepertiku, yang silau karena uang, pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa selain rasa malu. Benar, aku mengangguk, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Jadi mulai besok, kalau ada waktu luang, mulailah belajar cara jualan kosmetik online. Nanti Mbak pinjamkan modal untuk stok barang. Di mana kamu jatuh, di situ kamu harus bangkit. Kamu harus bisa menghasilkan uang sendiri, mandiri, maka tidak akan ada laki-laki yang berani memukulmu lagi. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Budi membuka pintu, di belakangnya ada Ibu Ratna. Hari ini ibu mengenakan blus sederhana berwarna gelap, penampilannya terlihat lebih tua dan lelah. Di tangannya, ia memeluk sebuah rantang makanan. Ibu Ratna melangkah ragu ke ruang tamu, matanya yang tua menyapu sekeliling sebelum berhenti di meja makan. Ia melihat Citra duduk di sebelahku. Wajah putrinya sudah tampak lebih segar, tidak lagi panik seperti di UGD. Ia lalu melihat map hukum dan tumpukan materi bisnis yang baru saja kucetak untuk Citra. Hanya dengan sekali pandang, ia paham segalanya. Ia paham bahwa menantu yang pernah ia usir dengan kejam di media sosial pada malam takbiran itu, kini sedang menggunakan tangannya yang kuat untuk menarik putrinya dari lumpur, mengajarinya cara untuk berdiri tegak. Citra, kamu sudah sehat nak? Suara Ibu Ratna serak. Air mata menggenang di sudut matanya yang berkerut. Ibu, Citra terperanjat, berlari memeluk ibunya, menangis. Aku sudah sehat. Mbak Dewi sudah siapkan pengacara untuk gugat cerai. Mbak juga mau memberiku modal usaha. Bu, aku selamat. Ibu Ratna memeluk erat putrinya, seluruh tubuhnya bergetar. Tiba-tiba, ia melepaskan pelukannya, berjalan perlahan dengan langkah berat ke arahku. Rantang berisi bubur diletakkannya di tepi meja. Jantungku berdebar kencang saat melihat lutut Ibu Ratna perlahan menekuk. Di hadapan keterkejutan aku dan Budi, ia bersimpuh di lantai kayu, menutupi wajahnya yang pucat, menangis terseduh-seduh. Ibu mau apa? Budi panik, hendak mengangkat ibunya, tetapi ibu menepis tangannya. Dewi, ibu minta maaf nak. Suara Ibu Ratna pecah dalam penyesalan yang terlambat. Ibu salah. Ibu sudah tua, pikun, mulutku jahat. Ibu sudah memperlakukan menantu sebaik dirimu dengan sangat buruk. Ibu buta, menyanjung Dodi karena melihat uangnya, dan merendahkanmu karena asal-usulmu. Sekarang karma menimpa putriku sendiri, baru ibu sadar. Kamu menolong Citra seperti ini. Sampai mati pun ibu tidak akan bisa membalas budimu. Melihat wanita berusia 60 tahun itu, orang yang pernah menjadi mimpi burukku selama 3 tahun, kini berlutut di kakiku. Hatiku terasa ringan namun sesak.
Tidak ada rasa kemenangan atau kesombongan. Akhirnya, batas-batas kehormatan telah terbangun dengan kokoh. Meskipun harganya adalah luka yang menganga. Aku melangkah maju, dengan tegas melingkarkan lenganku di bawah ketiak Ibu Ratna, menariknya berdiri. Ibu berdirilah. Aku berkata dengan suara mantap. Sudah Dewi bilang. Dewi menolong Citra bukan untuk memaksa ibu atau dia berlutut meminta maaf. Dewi menolong Citra karena dia perempuan, dan karena dia sudah sadar akan kesalahannya. Masa lalu yang kelam, kata-kata hinaan itu, izinkan Dewi untuk meninggalkannya di belakang. Mulai sekarang, kita mulai dari awal. Tapi tolong ibu ingat, rasa hormat harus dibangun dari dua arah. Ibu Ratna mengangguk berkali-kali, tangannya yang keriput menggenggam erat tanganku. Air mata membasahi punggung tanganku yang berurat. Di dalam rumah yang bermandikan cahaya senja itu, tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi helaan napas putus asa. Yang tersisa hanyalah kepingan-kepingan keluarga yang mulai direkatkan kembali oleh kemurahan hati yang tepat sasaran, dan pemahaman yang tulus dari lubuk hati. Angin awal musim dingin berhembus saat kami melangkah keluar dari gerbang pengadilan agama. Citra berhenti di anak tangga, memeluk erat map berwarna biru di dadanya. Itu adalah akta cerai dengan stempel pengadilan, bersama dengan putusan yang mewajibkan Dodi mengembalikan setengah dari nilai rumah yang telah dijual, serta membayar ganti rugi atas kerugian fisik yang dialaminya. Pertarungan hukum selama 3 bulan, dengan segala drama ancaman dari Dodi, akhirnya berakhir dengan ketegasan Pak Anang dan bukti medis yang tak terbantahkan. Citra menatap lembaran kertas tipis yang menanggung beban seluruh hidupnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap langit kelabu, tetapi matanya memancarkan cahaya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mbak Dewi, Citra menoleh padaku, suaranya sedikit bergetar namun tenang. Aku bebas. Mulai hari ini, aku bukan lagi keset yang bisa diinjak-injak orang. Aku tersenyum, merapikan kerah mantelnya. Citra hari ini terlihat rapi dan sederhana dengan kemeja putih dan celana kain hitam, jauh berbeda dari penampilan glamor penuh barang palsu setahun yang lalu. Selamat ya, kataku lembut. Satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Tapi bagaimana kamu melangkah selanjutnya, itu tergantung pada kakimu sendiri. Budi yang berdiri di sampingku menghela napas lega. Ia menepuk bahu adiknya. Sudah, semuanya sudah selesai. Ayo pulang, ibu sudah menunggu dengan makan siang. 2 bulan kemudian, Citra menggunakan sebagian uang ganti ruginya untuk mengembalikan modal yang kupinjamkan, sisanya ia tabung. Berkat rekomendasi seorang kenalan, Citra mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan penjualan di sebuah showroom kosmetik besar. Awalnya, ia pulang dengan kaki bengkak karena harus berdiri selama 8 jam. Tangannya yang dulu terbiasa dirawat, kini kukunya dipotong pendek, terkadang lecet karena harus mengangkat kardus-kardus barang. Beberapa malam, saat aku melewati kamarnya, aku masih melihatnya belajar di bawah lampu, menghafal komposisi setiap jenis krim dan lipstik. Aku tidak ikut campur atau menghiburnya. Aku tahu itu adalah rasa sakit yang diperlukan agar seorang perempuan bisa benar-benar dewasa. Malam itu, saat makan malam, Citra dengan gugup mengeluarkan sebuah amplop putih tipis. Pipinya merona, matanya berbinar bangga. Ibu Mas Budi Mbak Dewi. Citra berdeham, dengan hormat menyodorkan amplop itu. Hari ini aku menerima gaji pertamaku, 6,8 juta rupiah setelah dipotong iuran. Jumlah ini tidak ada 1/10 dari harga tas yang dulu ku minta-minta dari Mas Dodi. Tapi Bu, Mbak, memegang uang dari hasil keringat sendiri, rasanya luar biasa bangga dan bahagia. Kemudian, ia dengan hati-hati membagi uang itu. Ia menghampiri Ibu Ratna, memberikan sebuah kotak kecil yang terbungkus rapi. Aku belikan Ibu shawl wol. Musim dingin ini, pakai ini ya Bu, jangan pakai shawl lama yang sudah tipis itu lagi. Ibu Ratna tertegun, tangannya yang keriput gemetar saat menerima kotak itu. Ia membelai kertas kado, matanya yang tua memerah, meneteskan air mata bahagia. Ia menatap Citra, lalu menoleh padaku, anggukannya menyiratkan rasa terima kasih yang mendalam. Citra kemudian berjalan ke arahku. Ia tidak memberikan uang, melainkan sebatang lipstik berwarna merah bata. Warna yang sering kugunakan saat negosiasi kontrak. Aku tahu Mbak Dewi tidak kekurangan uang atau kosmetik, tapi lipstik ini kubeli dengan diskon dari hasil penjualan pertamaku. Terima kasih Mbak. Mbak tidak hanya menyelamatkan nyawaku malam itu, tapi Mbak juga telah melahirkanku untuk kedua kalinya, mengajariku cara menjadi manusia mandiri. Aku menerima lipstik itu, merasakan kehangatan dan penghargaan dari tangannya. Bibirku tersenyum tulus, cantik sekali warnanya. Besok saat tanda tangan kontrak pembukaan apotek keempat, aku akan memakainya. Makan malam itu berlangsung hangat. Saat Budi dan Citra berebut membereskan piring, aku membuat teh di ruang tamu. Ibu Ratna perlahan menghampiri dan duduk di hadapanku.
Tidak ada lagi sikap angkuh seperti dulu. Ibu Ratna kini lebih tenang, tatapannya padaku jernih, penuh rasa hormat yang tulus. Dewi, ibu berkata lembut. Akhir pekan depan ada acara haul kakeknya Budi. Ibu berencana tidak membuat acara besar-besaran, tidak perlu mengundang banyak kerabat. Ibu hanya mau membuat 2 tumpeng untuk kita makan bersama keluarga inti. Menurutmu bagaimana? Atau kamu punya ide lain? Biar ibu pertimbangkan. Aku sedikit terkejut, gerakanku menuang teh terhenti sejenak. Ibu Ratna, wanita otoriter yang pernah memaksaku mengikuti semua aturannya, yang pernah mengusirku, kini meminta pendapatku tentang acara keluarga. Ia tidak memerintah, ia tidak memaksa. Ia benar-benar menempatkanku pada posisi yang terhormat. Aku tersenyum tenang. Ide ibu bagus sekali. Acara seperti itu yang penting adalah kebersamaannya, bukan kemegahannya. Nanti ibu buat saja daftar kebutuhannya, biar Budi atau aku yang siapkan. Hari itu, kami akan pulang lebih awal untuk membantu ibu. Ibu Ratna menghela napas lega, wajahnya tampak lebih rileks. Ia menyesap tehnya, lalu tiba-tiba merendahkan suaranya, menatapku dengan tulus. Ibu salut padamu, Dewi. Dulu ibu salah, ibu pikir menantu itu harus tunduk dan takut pada mertua. Ibu keliru, melihat caramu membangkitkan citra, melihat semua yang kau bangun sendiri, ibu baru sadar. Keluarga yang harmonis bukan dibangun di atas kepasrahan menantu, tapi di atas kemurahan hati dan ketegasan yang dimilikinya. Kamu hebat, dan kamu berhak dihormati. Mulai sekarang, untuk urusan besar atau kecil di keluarga ini, ibu ingin mendengar pendapatmu. Aku terdiam, menatap daun teh yang perlahan tenggelam ke dasar cangkir. Tidak perlu pelukan atau air mata dramatis seperti di film. Beberapa kalimat tulus dari Ibu Ratna sudah cukup untuk menghapus semua sisa luka. Aku bersandar, mendengarkan tawa Budi dan Citra dari dapur. Perasaan damai menyelimuti hatiku. Perempuan yang bangkit dari abu bukan hanya Citra, tetapi juga diriku. Aku yang telah menghancurkan cetakan kepasrahan yang usang untuk membangun kembali nilai dan suaraku di atas kemandirian. Lembaran terakhir kalender menipis. Angin utara membawa hawa dingin khas akhir tahun di Jakarta. Tepat 1 tahun telah berlalu sejak malam takbiran yang penuh badai itu. Pagi itu, di apotek keempatku yang baru saja dibuka, ponselku bergetar. Layar menampilkan nama Ibu Ratna. Aku tersenyum, menjawab panggilan. Di seberang sana, terdengar suara lembut yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dewi, nak, ini ibu. Apa ibu mengganggu pekerjaanmu? Tidak apa-apa, Bu. Ada apa? Syukurlah. Begini, ibu hanya mau membicarakan soal lebaran. Rencananya 2 lebaran ini kita mau makan malam bersama keluarga. Tahun ini, semua hidangan biar ibu dan Citra yang urus. Ibu sudah pesan semua. Mulai dari opor ayam sampai ketupat. Kamu atur saja pekerjaanmu, sore itu, kalian berdua pulang untuk makan bersama. Kamu tidak perlu repot-repot bawa apa-apa atau masuk dapur, ya? Mendengar kata-kata itu, hatiku terasa hangat. Kenangan tentang pesan pengusiran yang kejam di grup WhatsApp setahun yang lalu melintas, tetapi tidak lagi membawa rasa sakit. Itu seperti film lama yang telah dibersihkan oleh waktu dan pengampunan. Baik, Bu. Kami pasti akan pulang lebih awal. Jangan bantu-bantu. Ibu Ratna menyela dengan cepat. Citra yang akan mendekorasi, ibu yang memasak. Kamu pakai saja kaftanmu yang paling bagus, datang dan langsung duduk di meja makan. Ya sudah, ibu mau ke pasar dulu. Sore 2 lebaran, mobil kami memasuki gang sempit yang familiar. Masih dinding yang sama, suasana yang sama, tetapi perasaan sesak itu telah hilang. Budi turun membawa parsel berisi ginseng dan sirup premium. Ia tersenyum, menggenggam tanganku erat. Tangan pria yang dulu lemah itu kini terasa begitu mantap dan hangat. Saat pintu terbuka, aroma masakan yang lezat menyambut kami. Mas Budi, Mbak Dewi, sudah datang. Citra berlari menyambut, mengenakan gamis sederhana, rambutnya tertata rapi. Senyumnya tidak lagi palsu, melainkan tulus dan penuh semangat. Mbak, ayo masuk, di luar dingin. Sini biar aku yang bawa barangnya. Tadi aku baru dapat bonus THR karena penjualan melebihi target, loh. Nanti aku punya angpau spesial buat Mbak dan Ibu. Aku tersenyum. Hebat sekali. Mbak tahu kamu pasti bisa. Ibu Ratna muncul dari dapur, membawa sepiring besar opor ayam yang masih mengepul. Melihatku, matanya yang berkerut berbinar. Ia buru-buru meletakkan piring, mengelap tangannya di celemek. Sudah datang nak, ayo cepat masuk, duduk sini biar hangat. Ibu menarik sebuah kursi di kepala meja, tempat paling terhormat, lalu menepuk-nepuknya. Dewi, kamu duduk di sini. Budi, tolong ambilkan piring untuk istrimu. Aku terpaku sejenak. Mengingat sudut tikar di dekat tempat cuci piring di mana aku biasa duduk selama 3 tahun. Mataku terasa panas. Tanpa menolak,
aku melangkah dan duduk di tempat yang telah disiapkan dengan hormat oleh ibu mertuaku. Makan malam itu tidak lagi riuh oleh tamu yang suka menyindir. Hanya ada kami berempat. Budi menuangkan sirup ke gelas. Ibu Ratna mengambil sendok, dengan penuh kasih sayang, ia mengambil potongan ayam terbaik dan meletakkannya di piringku. Tahun lalu keluarga kita banyak cobaan. Suara Ibu Ratna serak, matanya berkaca-kaca, tetapi senyum merekah di bibirnya. Tapi berkat cobaan itu, Ibu jadi sadar banyak hal. Ibu berterima kasih padamu, Dewi. Terima kasih karena tidak meninggalkan keluarga ini. Terima kasih telah mengajari Ibu dan Citra apa arti keluarga yang sebenarnya. Tahun baru akan segera tiba, Ibu doakan menantu Ibu selalu sehat dan kuat. Mulai sekarang, rumah ini adalah rumahmu. Kapanpun kamu mau datang, pintu ini selalu terbuka. Aku mengangkat gelasku, menyentuhkannya ke gelas Ibu Ratna, Budi, dan Citra. Suara denting gelas yang jernih terdengar di tengah ruangan yang hangat. Terima kasih, Bu. Semoga setiap tahun kita bisa menikmati makan malam yang damai seperti ini. Aku menyesap minumanku. Menatap wajah-wajah yang tersenyum di sekelilingku. Budi menatapku dengan kagum. Citra menatapku dengan hormat. Ibu Ratna menatapku dengan kasih sayang yang tulus. Saat itu, aku menyadari sebuah kebenaran mendalam yang harus kubayar dengan air mata dan masa mudaku. Bagi seorang perempuan, jangan pernah berharap mendapatkan cinta dan pengakuan dengan kepasrahan buta. Nilai dan suara kita tidak datang dari seberapa jauh kita bisa mundur, tetapi dari kemandirian, kebanggaan, dan kemurahan hati yang ditempatkan dengan benar. Rasa hormat, pada akhirnya, bukanlah sesuatu yang bisa diminta. Ia adalah sebuah kuil suci yang harus dibangun di atas fondasi kemampuan diri dan dilindungi oleh batasan-batasan yang jelas dan tak tergoyahkan. Di luar, kuncup-kuncup bunga mulai mekar, menyambut musim baru yang cerah. Hatiku terasa tenang, damai, dan utuh, lebih dari sebelumnya.